Kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu menambahkan kode JavaScript supaya UI ini berfungsi sebagai kalkulator. Kita hapus data statis yang ada di sini. Data ini nantinya bakal dibuat dinamis menggunakan JavaScript. Untuk operator ini kita ubah saja ya menjadi delete. Ini udah persen, bagus. Untuk kurang dari, kita ubah menjadi plus minus saja. Oke, untuk UI-nya udah selesai. Supaya bisa berkomunikasi dengan JavaScript, kita akan tambahkan atribut di setiap button. Untuk angka menggunakan atribut data number. Semuanya kita pasang data number. Untuk operator menggunakan data operator. Oh sorry, untuk clear kita gunakan data clear saja. Untuk delete, data delete. Untuk operator, data operator. Operator hasil bagi, operator bagi, operator kali, operator kurang, operator tambah. Oke, ini kita beri nama data manipulate saja. Karena fungsinya nanti untuk mengubah angka ini menjadi negatif atau positif. Ini enaknya data equal ya. Jangan lupa beri juga atribut untuk data yang di atas dan data yang nanti bakal selalu berubah di sini. Kita beri nama data previous operand. Bawahnya data current operand. Sampai sini untuk HTML sudah semuanya. Kita akan coba pindah ke JavaScript. Untuk semua atribut kita akan tampung ke dalam sebuah variabel dan memanggilnya dengan query selector all. Query selector all. Kita panggil atributnya tadi data number. Kenapa kita menggunakan query selector all? Itu supaya semua HTML yang memiliki atribut data number itu akan kepanggil semuanya. Kita coba lihat ya. Kita konsol. Nah, ini ada 11 yang memiliki atribut data number. Untuk atribut lainnya juga kita panggil seperti data operator. Kita beri nama variabelnya operator buttons. Lalu data clear. Clear buttons. Lalu data delete. Delete buttons.
Data manipulate, variabelnya manipulate buttons, data equals button, lalu data yang berfungsi untuk menampilkan hasilnya juga kita panggil ya. Data previous operan, kita beri nama previous operan text element. Satu lagi yang current. Previous operan, oh ini current berarti. Current operan text element. Sampai sini persiapan untuk bisa berkomunikasi dengan JavaScript udah selesai. Kita akan coba membuat semua fungsi seperti fungsi tambah kali, clear, delete, dan lain sebagainya itu dalam sebuah kelas. Jadi kita akan membuat sebuah kelasnya dahulu. Kita beri nama kelas kalkulator. Lalu bikin konstruktor untuk menyimpan nilai awal. Nilai awalnya yaitu nilai yang ada di sini ya. Nilai yang ada di bagian sini. Yang ketika pertama kali di reload, ini yang muncul. Kita bikin variabel public supaya datanya bisa digunakan di function lain. Untuk menampilkan, jadi ketika kita klik angka 7, harusnya muncul di sini. Untuk bisa melakukan itu, kita coba buat function add number dengan masukkan number. Nanti number ini akan ditampung lagi di variabel public namanya current operand. Dan data yang dikirim tadi akan dikirim, data yang sudah diterima akan dikirimkan ke bagian sini atau ke kelas calculate type ini ya. Kita coba bikin fungsi baru yaitu update display. Lalu kita kirimkan data yang ada di variabel public ini ke kelas calculate type. Kirimkan datanya. Untuk bisa menggunakan kelas ini, kita harus menampungnya terlebih dahulu supaya bisa kita panggil. Oke, kita bikin atau manggil kelasnya dengan cara seperti ini. Dan nilai awalnya kita beri ini.
Oke, karena ini query selector dan hasilnya tadi sudah dilihat bahwa ada banyak tadi berupa array, tentunya harus kita looping. Caranya panggil variabelnya, lalu gunakan fungsi for each, dan kita beri aliasnya button. Button ini kita bikin eventnya, jadi ketika diklik, dia akan nge-trigger. Seperti ini. Kita coba buktikan ya, menggunakan konsol. Nah, ini masuk. Jadi ketika diklik, dia masuk. Oke, ketika terjadi trigger klik, apa yang akan terjadi yaitu kita akan mengirimkan data tadi ke function event number, lalu kita update supaya masuk ke sini angkanya. Kita panggil variabel yang sebelumnya bikin ataupun memanggil kelas kalkulator, kita panggil lalu panggil fungsinya event number yang ini. Lalu kita panggil isi dari si button tadi dengan cara inner text. Maka datanya akan masuk ke sini. Kalau nggak percaya bisa dicoba buktikan. Kita beri yang di sini number. Nah, ini masukkan 45 dan lain sebagainya. Ini sudah dipersimpan ke variabel public. Lalu kita panggil lagi function untuk update display-nya. Nah, masuk. Supaya angkanya bisa lebih dari 1 digit, tambahkan kode ini. Number yang tadi harus diubah dulu ke dalam bentuk string. Caranya number lalu to string. Dan data sebelumnya yang telah disimpan di variabel public, kita panggil lagi juga. Lalu beri operator plus. Oke, kita coba. Oh, ada error. To string. Karena si data ini belum sebelumnya, karena kan baru di reload ya. Jadi belum ada nilai awalnya. Kita coba bikin nilai awalnya. Itu kita akan panggil function clear. Lalu kita buat function clearnya. Kita beri nilai awal, yaitu string kosong. Kalau seperti ini harusnya berhasil. Nah ya. Jadi bisa lebih dari 2 digit. Oke teman-teman, kita akan coba untuk fungsikan tombol clear ini. Copy saja for each ini, lalu ambil bagian variabel yang emang dia manggil atribut clear data. Jadi ketika ada button clear yang diklik, maka JavaScript akan memanggil function clear lalu menghapus
data operannya, dan tentunya kita harus mereset isian data yang ada di sini juga ya. Yang ada di bagian div ini dan div ini. Caranya panggil kelasnya call type, lalu beri string kosong. Maaf, kita beri ini saja supaya ngeblinking. Kita coba. Oh, error. Oh, lupa. Kita harus beri tag string ya. Nah, ini clear. Untuk fungsi delete sama. Copy lalu panggil variabel yang memanggil atribut data delete. Lalu kita buat function delete-nya dahulu. Panggil di sini. Dan kita akan menghapus string dari sebelah kanan. Jadi satu persatu. Jadi ini akan menghapus 7, 7, 7, 7 dan nantinya akan kosong. Itu bisa menggunakan slice kalau di JavaScript. Kita panggil variabel publiknya. Lalu ubah dulu ke string. Dan kita slice. Tidak berubah. Oh, kita harus memanggil fungsi untuk mengupdate-nya. Nah, oke. Sampai sini untuk clear sama delete sudah jalan. Kita akan lanjut ke bagian operator untuk menjumlahkan, mengurangi, kali, bagi, dan persen.